Ya, daya beli masyarakat kini menurun drastis setelah harga beras melambung tinggi. Kondisi ini sudah terjadi selama kurang lebih 1 bulan terakhir kira-kira. Nah, di segmen ini kita akan mendengarkan curhatan dari Anda pemirsa, dari warga terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Sudah bergabung bersama kami untuk siang hari ini ada Ibu Nur Asia, selaku pedagang beras di Medan, Sumatera Utara. Ada Ibu Junaidah, warga Makassar, Sulawesi Selatan, dan ada Ibu Wismawati, warga Surabaya, Jawa Timur. Selain itu kita juga sudah terhubung dengan Pak Arief Prasetyo, selaku Kepala Bapanas atau Badan Pangan Nasional, nanti akan menjawab dan juga memberikan solusi untuk curhatan dari warga siang hari ini. Saya ingin ke warga dulu, ke pedagang beras dulu deh. Ibu Nur Aisyah, selamat siang Bu Nur Aisyah. Bu Nur Aisyah, bisa mendengar suara saya? Baik. Berapa? Baik. Bu Nur Aisyah, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Iya Ibu, ini kita lihat banyak warga yang mengeluhkan termasuk para pedagang soal kenaikan harga beras. Ibu memantaunya bagaimana Bu? Kenaikannya cukup tinggi kah sejauh ini? Cok deras sedikit. Kurang deras. Baik. Halo. Halo Ibu, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya. Oke, Ibu, banyak para pedagang yang mengeluhkan kenaikan harga beras Ibu. Sejauh ini pantauan Ibu sejauh ini bagaimana Bu kenaikannya Bu? Wah, luar biasa naiknya. Luar biasa kali naiknya beras ini. Ini mempengaruhi omset Ibu tidak Bu dengan kenaikan harga ini? Ya jauh lah. Iya jauh lah. Mulai dari biasanya kan yang harga paling murah dulu 10, 11 ya kan. Sementara sekarang paling murah harganya 13,5. 13.500 paling murah. Oke, jadi biasanya Ibu bisa menjual berapa banyak, sekarang tinggal berapa banyak Bu? Biasanya ya macam mana ya, biasanya kami kalau pengecer kalau ngecer ya paling 3-4 goni ya kan. Nah, kan banyak macam beras itu, ada yang paling murah 13,5 ya kan. Apa kau bilang? Baik. Oh, jadi kan 13 udah gitu yang paling murah 13,5. Yang di atas 13,5 kan 14. Di atas 14, 14,5, 15 lah sekarang paling tinggi harga beras. Dengan kenaikan kami harga ngecer, ini, pengeceran. Dengan kenaikan harga ini, Ibu kepengennya seperti apa Bu? Harapan Ibu bagaimana nih ke pemerintah? Macam mana ya, kan kita nengok pembeli aja sekarang kan udah nggak bisa kita lihat lagi pembeli nih. Terlalu, asalkan kita bilang segini nggak ada lagi yang lebih murah, nggak ada. Ini pun berasnya payah, kadang ada, kadang nggak ada. Kalau yang mahal memang tetap ada. Kalau yang super gitu kan nggak terjangkau pembeli kadang-kadang. Oke. Ya kan? Saya ingin minta tanggapan dari Pak Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Bapanas dari harapan dan juga keluhan dari Ibu Aisyah ini sebelum kita dengarkan para konsumen yang lain nih Pak Arief. Banyak yang mengeluhkan Pak, pembeli pada kabur Pak, pada bingung mencari beras. Ini sebenarnya kenapa sih Pak? Boleh dijelaskan Pak? Terima kasih Mas Alfat. Jadi hari ini saya tentunya bersama Pak Presiden, kemudian ada Menteri BUMN, Dirut Bulog, ya, tadi dari Bogor, ya, karena beliau ingin sekali cepat untuk action dalam hal ini karena menyikapi harga beras yang memang bergerak naik. Ya. Harga beras ini naik itu karena memang di semester kedua itu produksinya biasanya hanya 30% dibandingkan dengan semester 1 yang 70%. Dan ini tentunya Badan Pangan Nasional bersama pemerintah tentunya sudah menyiapkan stok di Bulog. Hari ini stok di Bulog itu 1,6 juta ton dan Pak Presiden meminta untuk dilakukan intervensi. Yang pertama intervensinya tentunya kepada 21,3 juta
keluarga penerima manfaat, dan itu tadi Pak Presiden berkenan membagikan langsung juga ya. Kemudian yang berikutnya lagi SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, ini juga langsung baik ke pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar modern. Kemudian tadi juga diperintahkan secara langsung berapapun yang diminta pasar-pasar akan kita penuhi. Baik. Jadi Pak Arief. Dalam seminggu ke depan ini tentunya Badan Pangan Nasional bersama Bulog akan Baik. mengisi pasar yang ada. Baik, dalam seminggu ke depan akan ada perbaikan harga ya. Kalau bisa saya tangkap seperti itu, saya ingin ke Makassar nih untuk salah satu konsumen beras juga yang mengeluhkan nih, ada Bu Junaidah. Bu Junaidah, sudah mendengar tadi ya penjelasan dari Pak Arief dari Kepala Badan Pangan Nasional mengatakan dalam sepekan ke depan insya Allah ada perbaikan harga, sudah akan ada intervensi dari pemerintah. Nah ini Ibu sejauh ini optimis nggak dalam sebulan ini akan bisa ada perbaikan, atau Ibu harapannya bagaimana, yang terdampak oleh Ibu seperti apa? Silakan. Iya, mudah-mudahan bisa berubah, harga akan turun seperti biasa, normal. Yang Ibu paling rasakan dampaknya apa sih Bu setelah beras ini naik? Ya, kurang pembeli, turun. Sangat berkurang jauh Bu, biasanya berapa Bu? Beli karena biasanya 315, sekarang 330. Yang bagus. Kalau standar 290, sekarang 310. Tapi pasokannya sebenarnya aman Bu. Artinya jumlah berasnya yang datang biasanya sama, hanya harganya yang berubah, atau memang jumlah pasokannya memang sedikit Bu? Kalau pasokannya banyak, cuma menurun harga pembeli. Pasokannya sebenarnya banyak, normal, tidak berkurang, tapi harganya yang naik ya Bu ya? Iya, naik. Oke, kalau Ibu ada yang mau ditanyakan ke pemerintah apa nih Bu soal kenaikan harga beras ini Bu? Silakan. Iya, mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasi, bisa normal kembali seperti biasa. Oke, bisa normal kembali. Baik, itu dari Bu Junaidah. Saya ingin ke Surabaya, Ibu Wismawati, selaku warga juga yang berada di Surabaya Jawa Timur. Selamat siang, Ibu Wismawati, bisa mendengar suara saya, Bu? Ya, selamat siang, ya. Nah, Ibu tadi sudah mendengar ya, tadi penjelasan dari Bappenas bahwa akan ada perbaikan harga, kembali turun, mudah-mudahan ada intervensi dari pemerintah. Ya. Dari Ibu sendiri yang Ibu rasakan sejauh ini Bu dengan kenaikan harga beras yang cukup signifikan ini seperti apa Bu yang dirasakan? Ya gini Pak, dengan Pak siapa? Pak Arief. Pak Arief. Pak Anwar, siapa? Saya Alfat Bu, hostnya ada Pak Arief dari Bappenas. Maksud saya kalau bisa operasi. Oh ya, maksud saya kalau bisa harga itu kayak normal kembali Mas. Terus kalau bisa pemerintah mengadakan operasi pasar sebanyak-banyaknya. Kalau bisa seminggu 2 kali, atau ada lagi program-program kayak dulu, Raskin apa gitu, biar menolong warga yang kurang mampu Mas. Kalau beras itu kan kebutuhan pokok ya Mas ya. Betul. Kan harus tiap hari makan. Terus sekarang kalau naik terus gimana kelanjutannya? Nanti bisa-bisa warga yang kurang mampu tidak bisa makan Mas. Karena berasnya melonjak terus Mas. Saya aja kemarin kapan hari itu bulan 8 masih 11,5. Sekarang sudah 13. Itu yang biasa loh Mas. Bukan yang super loh Mas. Itu. Nah, maksud saya yaitu tadi. Pemerintah gimana lah pemerintah untuk menolong masyarakat kecil-kecil ini biar enggak kelaparan Mas, kasihan nanti ya. Gitu aja. Mungkin dari saya. Baik. Saya ingin kasih kesempatan Pak Arief untuk kembali menjawab keluh kesah warga. Dikhawatirkan bisa naik terus nih Pak dalam seminggu ke depan, baru kemudian ada intervensi, baru mulai agak turun. Jadi harganya tetap di situ-situ aja takutnya Pak. Silakan Pak Arief. Insya Allah mulai hari ini sudah dibagikan total akan 640.000 ton dalam 3 bulan. Jadi sebulan rata-rata 213.000 ton untuk 21,3 juta KPM. Ini secara masif dibagikan. Kemudian yang berikutnya lagi tadi ada gerakan pangan murah, itu juga diminta untuk dilaksanakan, termasuk SPHP.
Dulu namanya operasi pasar, hari ini namanya SPHP, Oke. stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini juga sama. Jadi kita punya stok 1,6 juta, Presiden perintahnya habiskan aja untuk keluar. Sehingga kita sampai dengan akhir tahun ini kita akan penuhi beras di masyarakat. Tadi juga saya ada di Pasar Kelapa Gading, di sini juga harganya paling murah itu dapatnya 12.000. Jadi ke depan kita mesti jual yang 10.900. Kalau belinya aja 12.000 ya pasti jualnya 14.000-15.000. Sehingga di sini kita waktunya untuk mengeluarkan cadangan pangan pemerintah. Jadi seperti diketahui bahwa Badan Pangan Nasional dari akhir tahun lalu memang sudah menyiapkan ini semua. Sehingga dampak dari El Nino, dampak dari penurunan produksi akibat cuaca ini bisa kita antisipasi. Demikian Mas Alfat. Pak Arief, dari sekian juta ton beras yang akan disebarkan ini, akankah ada konsentrasi-konsentrasi daerah khusus misalnya yang menjadi prioritas utama atau semuanya rata? Pak Presiden perintahnya seluruh Indonesia, seluruh pasar induk semua berapa keperluannya dipenuhi. Jadi setelah ini tadi dari Bogor kemudian ke Gudang Bulog Kelapa Gading bersama Pak Presiden ya, bersama Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, ada Pak Pratik juga di sana, Dirut Bulog ya, ada Gubernur. Ini memang diminta untuk secara masif. Setelah ini saya juga akan pergi ke Pasar Induk Cipinang, saya juga akan lakukan hal yang sama karena Pasar Induk Cipinang ini salah satu barometer perberasan nasional. Baik. Ya. Dan kita secara intens memang sudah berkoordinasi dan kita siap laksanakan untuk operasi pasar yang masif. Oke, singkat saja Pak, artinya nanti harga jualnya akan bisa di bawah Rp10.000 mungkin? Untuk harga di bawah 10.000 hari ini saya sampaikan tidak bisa karena harga GKP itu memang rata-rata sudah di atas 7.000. Oke. Tetapi angka yang wajar memang tidak lebih dari 15.000. Nah, sehingga ini kita perlu turunkan. Kenapa demikian? Karena memang di awal tahun lalu kita kan memang ingin meningkatkan juga kesejahteraan petani sehingga ada adjustment untuk harga pembelian pemerintah. Jadi ini dua-dua harus dapat. Hari ini saudara-saudara kita petani ini sangat senang karena harganya tinggi. Tetapi yang diminta oleh Pak Presiden bukan hanya petani, tetapi petani, pedagangnya juga wajar bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Kemudian masyarakatnya juga dapat. Nah, kalau hari ini harga gabah di atas 7.000, memang ini sangat memberatkan yang di tengah sama di akhir. Ya. Jadi sekali lagi perintahnya adalah untuk membuat harga wajar di tingkat produsen, kemudian pedagang dan konsumen. Begitu. Baik. Mas Alfat. Terima kasih Pak Arief sudah membagi informasi kepada kami. Kita harapkan dalam seminggu ke depan harga bisa menjadi kembali normal dan semua elemen masyarakat bisa merasakan manfaatnya, tidak lagi merasa dirugikan. Terima kasih Pak Arief dan ibu-ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih Mas Alfat, terima kasih Ibu.